Selamat pagi para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Hari ini Rama Channel khusus akan membahas tentang Istana Majapahit. Kita mengagumi jejak-jejak para leluhur kita. Tapi sampai detik ini kita belum tahu di mana posisi tepatnya dari Istana Majapahit. Kerajaan Majapahit yang begitu besar, yang diakui oleh negara-negara lain, tapi kita tidak melihat bekas dari istananya. Di mana istana tersebut? Mungkinkah istana itu hilang begitu saja? Logika kita pasti akan berkata tidak. Di mana istananya? Ini yang akan kita bahas berdasarkan data-data dan segala sesuatu yang terkait yang bisa menggambarkan posisi dan letak dari Istana Majapahit. Berbicara tentang peninggalan jejak-jejak para leluhur di tanah Jawa, kita patut bersyukur ada Sir Thomas Stamford Raffles, karena sejak dia menjadi gubernur jenderal di tanah Jawa, disitulah mulai segala yang terkait dengan kebudayaan, peninggalan masa lalu, segala sesuatu tentang sejarah Jawa mulai digali, dikumpulkan oleh beliau. Dengan dibantu oleh keponakannya Elton Hammond, kemudian juga data-data lapangan dari Hermanus Christian Cornelius, sehingga di sini Borobudur bisa ditemukan di tahun 1814. Begitu juga untuk pengetahuan alam, beliau mendapat support dari Thomas Horfield, dan yang paling khusus adalah berita penyalinan penyaduran yang dilakukan oleh Adipati Surya Adimenggala, Adipati Semarang, yang dibantu oleh dua anak beliau, Raden Saleh dan Raden Sukur, yang pintar berbahasa Inggris. Ini yang memberikan kontribusi yang terbesar di samping Panembahan Sumenep Natakusuma. Dengan berkiblat kepada William Marsden yang menulis History of Sumatra, Sir Thomas Stamford Raffles membuat buku tentang Jawa yang diberi judul The History of Java. Buku yang menggambarkan Jawa secara lengkap mengenai iklimnya, penduduknya, peninggalan masa silamnya, dan sejarah tentang Jawa itu sendiri. Kita kembali, Istana Majapahit. Di manakah istana itu berada? Di Mojokerto? Di Jombang? Atau di mana? Atau di Trowulan? Kita belum bisa melihatnya, tapi kita akan mengulasnya berdasarkan data-data yang ada. Menempatkan Trowulan sebagai tempat di mana Istana Majapahit itu diperkirakan disebabkan karena berbagai hal. Yang pertama kali adalah reruntuhan kota kuno di Trowulan ditemukan pada abad ke-19 saat Sir Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai gubernur jenderal di tanah Jawa, yaitu di sekitar tahun 1811 sampai 1816. Disebutkan bahwa terdapat reruntuhan candi dan seterusnya, tersebar bermil-mil jauhnya di kawasan ini. Dan pada saat itu Trowulan adalah hutan jati yang lebat, sehingga penelitian lanjutan tidak dapat dilanjutkan. Tetapi Raffles memberikan julukan kepada Trowulan sebagai
kebanggaan Pulau Jawa. Trowulan diperkirakan sebagai ibu kota dari Kerajaan Majapahit berdasarkan sumber-sumber. Yang pertama adalah prasasti. Di sini ada prasasti Canggu tahun 1385 Masehi, prasasti Selamandi tahun 1393 Masehi. Kemudian juga ada berita-berita dari Cina, berita dari dinasti Song dan dinasti Ming. Juga tercatat di dalam Kitab Pararaton, di dalam Kitab Negara Kertagama, di dalam Kidung Harsawijaya. Malah disebutkan di dekat Trowulan ada pelabuhan sungai yang bernama Canggu. Terletak di sisi sungai, merupakan pelabuhan pedalaman yang besar sebagai penghubung Trowulan dengan daerah pesisir dan internasional. Selain dari negeri asing, khususnya yang dibuat oleh seorang pastor yang bernama Odorik Madurasi, yang pernah berkunjung di tahun 1321 Masehi saat pemerintahan Prabu Jayanegara. Selain itu, Trowulan yang paling layak sebagai tempat di mana ibu kota kerajaan Majapahit itu berada berdasarkan peta udara, berdasarkan landscape yang ada di sana dan jejak-jejak peninggalan dari arkeologis yang ada di seputaran Trowulan, baik itu berupa candi maupun tempat-tempat atau situs-situs yang ada. Untuk bisa mengetahui seperti apa Istana Majapahit, di mana Istana Majapahit, paling tidak kita harus punya gambaran seperti apa Majapahit itu sendiri, seperti apa konstruksi dari Istana Majapahit itu sendiri. Banyak catatan-catatan yang bisa kita gunakan sebagai perbandingan untuk mengetahui kondisi dari Istana Majapahit. Banyak catatan tentang Istana Majapahit. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama kita akan ulas berdasarkan apa yang tercatat di dalam Kitab Negara Kertagama. Kitab yang dibuat oleh Empu Prapanca di tahun 1365 yang menceritakan tentang kemegahan dan segala sesuatu tentang Majapahit di saat pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Dalam Kitab Negara Kertagama dituangkan sebagai berikut. Pertama, Keraton Majapahit dikelilingi tembok batu bata yang tinggi dan tebal. Yang kedua, di dekatnya terdapat pos tempat para punggawa berjaga. Yang ketiga, gerbang utama menuju keraton terletak di utara, berupa gapura agung dengan pintu besar yang terbuat dari besi yang berukir. Dari 3 poin pertama kita sudah bisa baca seperti apa bayangan kita terhadap Istana Majapahit. Dan saya lanjutkan. Di depan gapura utara terdapat bangunan panjang tempat rapat tahunan para pejabat negara. Dan di sebelahnya terdapat pasar. Terdapat persimpangan jalan yang disucikan atau disebut biasanya dengan nama Catuspata. Saat memasuki komplek istana, terdapat lapangan yang luas yang dikelilingi oleh bangunan suci keagamaan. Pada sisi barat lapangan terdapat pendopo yang oleh kanal dan kolam tempat untuk mandi.
Dan pada ujung selatan lapangan terdapat jajaran rumah-rumah yang dibangun di atas teras-teras yang berundak yang dipergunakan untuk para abdi dalem. Ada sebuah gerbang lagi yang dipergunakan sebagai jalan untuk menuju ke lapangan ketiga yang dipenuhi dengan bangunan dan balai irung agung sebagai ruang tunggu para tamu yang akan menghadap kepada raja. Komplek istana tempat tinggal raja terletak di sisi timur lapangan berupa pendopo yang dibangun di atas landasan batu bata berukir dan tiang kayu besar berukir yang sangat halus dan dengan atap yang dihiasi ornamen dari tanah liat. Di luar istana terdapat komplek tempat tinggal para pendeta Siwa, para biksu Buddha, dan para anggota kerajaan dan pejabat-pejabat penting, dan serta para bangsawan dari kerajaan Majapahit. Lebih jauh lagi keluar, dipisahkan oleh lapangan yang luas, terdapat komplek bangunan kerajaan lainnya, termasuk kediaman Mahapati Gajah Mada. Inilah gambaran yang dituangkan oleh Empu Prapanca di dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis di era zaman Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365 Masehi. Sementara kalau kita berbicara dari data-data asing, kita mempunyai dua data, yaitu data dari negeri Cina dan data dari Venesia. Penggambaran tentang kerajaan Majapahit, istana Majapahit, berdasarkan catatan dari negeri Cina, dicat oleh seorang sekretaris dari Laksamana Cheng Ho, yaitu Ma Huan. Ma Huan adalah sekretaris yang mendampingi Laksamana Cheng Ho di dalam pelayarannya menuju negeri barat. Ma Huan lahir di Zhenjiang pada tahun 1380 Masehi dan ikut dalam ekspedisi Cheng Ho selama 4 kali, yaitu ekspedisi keempat tahun 1413 Masehi, ekspedisi kelima tahun 1416 Masehi, ekspedisi keenam tahun 1421 Masehi, dan ekspedisi terakhir yang ketujuh pada tahun 1430 Masehi. Dalam catatannya yang dikenal dengan nama Yingya Senglan, dinyatakan bahwa negeri Jawa atau Jawa, negeri Jawa sebelumnya disebut dengan nama Sepu. Kapal-kapal asing singgah pertama kali di pelabuhan yang bernama Tupan atau Tuban. Bila berlayar dari Tupan bergerak ke timur setengah hari, akan sampai di tempat yang namanya Sincun atau Desa Baru, atau yang disebut oleh penduduk dengan nama Gresik. Banyak orang Guangdong yang tinggal di Sincun, bisa sampai lebih 1000 keluarga. Bila berlayar ke arah selatan lebih dari 20 li atau sekitar 12 km, akan sampai di Sulumayi, tempat yang diberi nama oleh penduduk dengan nama Suerbaya atau Surabaya. Dari Surabaya dengan perahu kecil berlayar sejauh 70-80 li atau 42 km akan menemukan sebuah pelabuhan pedalaman yang bernama Canggu. Setelah turun dari perahu dan berjalan kaki ke arah selatan selama 1,5 hari, sampailah di Majapahit. Disinilah Raja Jawa tinggal.
Dari catatan ini sangat jelas bahwa posisi yang diperkirakan tempat Raja Jawa yang ada di tahun itu, yaitu sekitar tahun 1413 Masehi, ada di seputaran Trowulan. Mahuan juga mencatat bahwa tembok istana terbuat dari batu bata setinggi lebih dari 3 cang atau sekitar 3,5 meter. Istana memiliki lebar lebih dari 200 pu. 1 pu sama dengan 2 langkah, sehingga kurang lebih 400 langkah atau kurang lebih sekitar 350 meter. Terdapat 2 pintu masuk yang dijaga ketat dan resik. Bangunan istana bertingkat. Yang dimaksud di sini adalah atapnya bertingkat, berjarak 3-4 cang antara satu dengan yang lainnya. Lantai istana terbuat dari lembaran kayu yang dilapisi tikar halus yang terbuat dari rotan halus ataupun jerami berpola. Sementara orang-orang pada duduk bersila dan atap terbuat dari sirap. Sementara rumah-rumah penduduk atapnya terbuat dari alang-ilalang ataupun jerami. Setiap rumah selalu ada tungku atau tempat penyimpanan yang terbuat dari bata. Sementara kalau berbicara tentang catatan dari negeri Venesia yang dilakukan oleh Pastor Odorico Matirusi yang dituangkan dalam Travel Friar of Odoric of Pordenone, ada 5 catatan di sana. Yang pertama bahwa Raja Majapahit membawahi 7 raja bawahan atau vasal. Yang kedua, bahwa Majapahit menjadi tempat perdagangan rempah-rempah dan banyak rempah-rempah yang diperjualbelikan di Majapahit. Yang ketiga, bahwa Raja Majapahit mempunyai istana yang sangat megah, besar, dan menakjubkan. Yang keempat, bahwa istana tersebut dihias dengan emas dan perak. Dan yang kelima, bahwa kerajaan Kekaisaran Kublai Khan, Kekaisaran Mongol, masih seringkali menyerang Jawa, namun dapat selalu dikalahkan oleh Majapahit dan dapat mengirim mereka kembali ke negeri asalnya. Dari ketiga penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa memang selayaknya lah Trowulan sebagai tempat istana dari kerajaan Majapahit. Apalagi kalau kita melihat catatan yang ditulis oleh Mahuan dengan sangat jelas menyatakan bahwa dari Canggu dia harus berjalan 1,5 hari ke arah selatan menuju tempat tinggal raja. Dari sisi arkeologi, peninggalan-peninggalan yang ada di Trowulan juga memberikan jejak yang jelas bahwa Trowulan adalah pusat dari satu kegiatan, pusat dari satu pemerintahan. Kita melihat di situs-situs purbakala, peninggalan-peninggalan candi yang mengindikasikan bahwa Trowulan adalah pusat dari pemerintahan. Penemuan-penemuan terbaru yang terletak juga di seputaran Trowulan yang terakhir adalah di situs Komitir makin membuktikan bahwa Trowulan adalah kawasan khusus, kawasan yang memang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Candi-candi yang bertebaran di Trowulan, demikian juga dengan kolam segaran yang menjadi maskot di daerah Trowulan, itu membuktikan bahwa Trowulan memang menjadi pusat dari satu kegiatan pemerintahan di zaman dulu. Kolam segaran bukan sesuatu yang kecil, sangat luar biasa, dan itu bisa kita nikmati sampai sekarang. Semoga dengan penemuan-penemuan terbaru baik itu di situs Komitir maupun situs-situs yang lainnya,
ini akan memberikan gambaran yang lebih bagus, gambaran yang lebih spesifik tentang Trowulan sebagai ibu kota Majapahit. Dan kita tinggal menunggu kapan istana Majapahit itu ditemukan kembali oleh para arkeolog kita, sehingga kita tahu kebesaran para leluhur kita dari Trowulan. Wassalam.